Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian fikih kitab Bulughul Maram malam ini memasuki pembahasan dalam bab yang baru, yaitu nawaqid al-wudu. Faktor-faktor yang membatalkan wudu. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, apabila seseorang akan menjalankan salat, dia akan berdiri di hadapan Allah, berbicara dengan Allah, dan Allah pun menjawab bicaranya. Di dalam salat Anda katakan alhamdulillah. Allah menjawab hamadani abdi wa asna alayya. Kemudian Anda bicara lagi ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab asna alayya abdi. Kemudian Anda berbicara lagi maliki yaumiddin. Allah menjawab lagi majjadani abdi. Kemudian Anda terus lagi berbicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Jadi salat adalah munajat atau pembicaraan seorang hamba dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan aturan-aturan tentang bagaimana seorang hamba berbicara dengan Allah. Peraturan yang pertama, Anda akan berbicara dengan yang maha suci, maka Anda wajib mensucikan diri. Sucikan diri Anda secara lahiriah, sucikan pula diri Anda secara batiniah. Sucikan diri secara lahiriah, tubuh Anda tidak boleh bernajis. Pakaian Anda tidak boleh bernajis. Dalam qada hajat Anda wajib beristinja. Yang kedua, sucikan pula diri Anda secara batiniah. Maka Anda berwudu. Karena wudu membersihkan batin seseorang. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang berwudu dan membasuh wajah, gugurlah dosa-dosa yang ada di wajah. Kemudian ia membasuh tangan, gugurlah dosa-dosa yang dilakukan kedua tangan dan selanjutnya. Maka berwudu membersihkan Anda secara batiniah. Kemudian ketika Anda melakukan salat, bersihkan pula batiniah Anda untuk yang kedua kalinya.
pastikan bahwa Anda salat dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas. Tidak ada kotoran ria, tidak ada kotoran ujub. Nah, setelah Anda mensucikan diri lahir dan batin, menghadaplah kepada yang Maha Suci. Nah, oleh sebab itu harus berwudu. Tidak bisa berwudu bertayamum. Dan malam ini pembicaraan kita adalah tentang apa saja yang membatalkan wudu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik seperti Anda tahu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya yang bernama Ummu Sulaim menitipkan anaknya Anas untuk membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kejeniusan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ketika orang-orang Ansar berlomba mempersembahkan harta terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mempersembahkan tempat tinggal, ada yang mempersembahkan hidangan. Maka Ummu Sulaim tidak mau ketinggalan. Dia mempersembahkan yang belum dipersembahkan siapapun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Maka beliau mempersembahkan anaknya Anas untuk jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya cuma ingin garis bawahi, maka menjadi berprofesi sebagai pembantu lebih-lebih bagi orang yang berilmu bukan sesuatu yang tercela. Bahkan banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserap dan diriwayatkan oleh Anas, sehingga Anas termasuk muksirin, termasuk sahabat yang banyak riwayat hadisnya dari Nabi SAW. Qala Anas berkata radhiyallahu an, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau yang taziruna al-isya, mereka menunggu pelaksanaan salat isya hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka tertunduk karena tidur. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru keluar melaksanakan isya setelah malam agak larut, dan para sahabat menunggu sampai mereka tertidur dalam keadaan duduk. Takhfiqa ru'usuhum, kepala mereka tertunduk dan jatuh, artinya tidur dalam keadaan duduk. Summa yusalluna wa la yatawadda'un. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk melakukan salat isya, mereka semua bangun menjalankan salat isya tanpa berwudu lagi. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Daruqutni. Wa asluhu fi Muslim, dan asal dari hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, coba Anda dengarkan lagi terjemahan hadis ini apa adanya untuk kita analisa, kita pelajari bersama-sama. Anas radhiyallahu anhu bercerita, sahabat-sahabat Nabi
Satu orang atau banyak? Baik. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu beliau salat Isya sampai mereka tertidur dan menundukkan kepala. Ketika Nabi datang, maka mereka pun salat tanpa berwudu lagi. Pelajaran pertama dalam hadis ini, bahwa mereka langsung melakukan salat Isya tanpa wudu lagi. Apakah ini dilakukan seorang sahabat Nabi atau dua orang? Jawabannya bukan, tapi banyak. Nah, maka Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tadi dengan redaksi yang sangat cerdas. Beliau mengatakan, dahulu sahabat-sahabat Nabi, berarti jumlahnya bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Apabila hal ini dilakukan oleh banyak sahabat Nabi SAW, berarti persoalan ini persoalan yang maklum di kalangan mereka, persoalan yang mutawatir di kalangan mereka, melakukan salat tanpa wudhu lagi setelah tertidur. Nah, cuman tidur apa yang dimaksud dalam hadis ini? Apakah setiap tidur kemudian Anda bangun langsung salat? Anas radhiyallahu anhu tidak memberikan keterangan jenis tidur yang tidak membatalkan wudhu dalam hadis ini. Jadi tadi sahabat-sahabat Nabi SAW tidur sampai kepala mereka tunduk. Lalu Nabi datang melakukan salat, mereka melakukan salat tanpa wudhu lagi. Kan di sini Anas ingin menyampaikan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Buktinya tadi mereka bangun, salat tidak wudhu. Jadi tujuan utama dari hadis ini bahwa mereka para sahabat bukan satu orang, tapi sahabat-sahabat Nabi dalam jumlah banyak, mereka tidur lalu salat tanpa berwudu. Anas ingin memberikan penjelasan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Tapi Anas radhiyallahu anhu tidak memberikan keterangan yang lebih detail jenis wudu, jenis tidur yang tidak membatalkan wudu. Anas bin Malik memberikan keterangan yang sangat singkat. Mereka tidur sampai kepala mereka tertunduk. Lalu mereka salat tanpa wudu. Jadi kriteria tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidur kepala tertunduk. Berarti tidurnya adalah duduk. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, maka ulama-ulama kita berbeda pendapat mengenai jenis tidur yang membatalkan wudu. Ada 8 pendapat. Kita sampaikan pendapat yang lebih moderat saja. Pendapat paling ekstrim di sini datang dari Ibnu Umar. Kemudian dari Said bin Jubair dan lain bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Tidur sedikit, tidur banyak. Tidur berbaring, tidur duduk. Ekstrim sekali. Tidur dengan segala definisinya tidak membatalkan wudu. Dalilnya hadis Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah mengatakan kana ashabu Rasulillah yanamuna thumma yusallun wa la yatawadda'un. Riwayat Imam Muslim. Dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, kemudian mereka salat tanpa wudu. Seseorang berkata kepada Qatadah, "Wahai Qatadah, jangan main-main. Kau benar-benar dengar itu dari Anas bin Malik?" Saya dengar. Buat dulu sahabat Nabi tidur, mereka bangun salat dan tidak lagi pakai wudu. Hadis ini secara harfiah dan secara umum menjadi pegangan sebagian ulama seperti Ibnu Umar
bahwa tidur dengan segala bentuknya tidak membatalkan. Pendapat ekstrim kedua datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sejumlah sahabat serta tabi'in lain, bahwa tidur membatalkan wudu biarpun tidurnya kecil, tidurnya sedikit. Anda tidur, oh itu tidur nggak tuh? Kalau itu tidur namanya batal wudu, walaupun sebentar, 5 detik, 10 detik. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena keterangan dari Nabi SAW dalam sebuah riwayat bahwa apabila mata seseorang tertutup, maka mohon maaf, lubang qada hajatnya terbuka. Al-ainu wika'us sih. Fa idza namatil ainain inkashafatil wika'. Kata Nabi SAW, mata yang terbuka ikatan untuk lubang qada hajat tertutup. Maka apabila mata seseorang telah tertidur, ikatan itu pun lepas. Jadi kalau ikatan qada hajat sudah lepas, berarti itu keluar angin. Intinya dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, begitu mata tertutup, tidur, maka terbukalah lubang angin. Sehingga dengan demikian sebagian ulama Abu Hurairah dan lain mengatakan bahwa tidur walaupun sekejap itu membatalkan. Nah, jemaah sekalian, kedua pendapat ini seperti saya katakan ada pendapat ekstrim, pendapat yang sangat total gitu ya. Lalu kemudian di antara dua pendapat ini ada pendapat menengah. Dan pendapat menengah inilah pendapat yang lebih kuat, bahwa tidur tidak membatalkan wudu kalau tidurnya sedikit. Kalau tidurnya banyak, itu membatalkan wudu. Ini pendapat yang menengah. Tidur membatalkan wudu, iya kalau banyak. Kalau sedikit, tidak. Pendapat yang ketiga ini diikuti oleh 4 imam kita dan sejumlah sahabat Nabi. Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan Syafi'i. Masalahnya kategori tidur yang sedikit. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah rahmatullahi alaihima sepakat bahwa tidur dinamakan sedikit kalau tidurnya duduk. Pertama, sesuai dengan hadis tadi, para sahabat menunggu Nabi keluar, mereka tertidur sampai kepala mereka jatuh. Kalau tidurnya cuma tidur duduk, itu kategori tidur yang sedikit. Alasan yang kedua, ini kata Imam Syafi'i, orang yang tidur dalam keadaan duduk, lubang anginnya tidak terbuka. Tapi kalau orang tertidur dalam keadaan terlentang, berbaring, begitu matanya tertutup, maka lubang anginnya terbuka. Adapun seseorang yang tidur dalam keadaan duduk, duduknya pun mantap, kecuali kalau duduknya miring begini, itu bukan mantap. Tidur dengan duduk mantap, maka lubang qada hajatnya tidak terbuka. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tidur yang sedikit tidak membatalkan wudu. Kategori sedikit tersebut adalah tergantung bentuk tidur. Jadi kategori sedikit bukan ukurannya waktu 2 menit, 3 menit, bukan itu kategori sedikit. Kategori sedikit adalah cara tidurnya, yaitu duduk. Kalau tidurnya duduk, itu kategori tidur yang sedikit. Alasan Imam Syafi'i ini masuk akal.
Setiap kita pun kalau ingin tidur sedikit biasanya tidur duduk. Yang kedua, kalau ada di antara kita tidur sedikit, tidur duduk, lalu ditanya, kamu tidur? Iya, tapi cuma sambil duduk. Nggak ada yang mengatakan, saya tidur nyenyak sekali sambil duduk. Jarang itu. Bahasa sosial kita, tidur duduk itu artinya tidur sedikit. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tidur sedikit membatalkan wudu. Kategori sedikit tidak diukur dengan waktu 2-3 menit, tapi diukur dengan cara tidur, yaitu duduk. Kalau tidurnya duduk, itu dinamakan tidur yang sedikit. Namun beliau menambahkan, tidur duduk adalah tidur yang sedikit, tidak membatalkan wudu kalau duduknya mantap. Kalau duduknya kokoh. Baik. Imam Malik dan Imam Ahmad, keduanya mengatakan tidur yang sedikit tidak membatalkan wudu. Kategori sedikit itu bukan cara tidurnya. Tapi kategori yang sedikit, pertama, dia tidak lagi mendengar. Itu bahwa dia masih bisa mendengar. Walaupun dia nggak paham. Karena kadang-kadang ada orang tidur begitu. Tiba-tiba orang bicara di samping, tiba-tiba dia nyambung. Kamu salah, Anies Baswedan calon nomor 2. Nyambung, Mas. Tidur yang sedikit itu tidur yang tidak menghilangkan pendengaran 100%. Tidur yang sedikit itu tidur, mohon maaf, ilernya nggak sampai keluar. Orang-orang yang sedang mengalami sariawan, itu mulutnya perih, lidahnya perih. Itu kan suka ada tetesan air liur. Intinya Imam Malik dan Imam Ahmad sepakat, tidur yang sedikit tidak membatalkan wudu. Kategori yang sedikit itu adalah orangnya masih bisa mendengar walaupun dia nggak paham. Masih ada kesadaran walaupun tidak 100%. Nah, begitu kategori tidur sedikit dalam catatan Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi antum lihat di sini jamaah sekalian, keempat imam sepakat tidur sedikit tidak membatalkan wudu. Mereka sepakat. Perbedaan mereka adalah definisi tidur yang sedikit. Imam Syafi'i mengatakan tidur sedikit itu ukurannya adalah cara tidur. Kemudian Imam Malik dan Ahmad mengatakan tidur yang sedikit itu ukurannya adalah kesadaran, pendengaran. Kalau masih mendengar walaupun dia nggak paham, itu dinamakan tidur yang. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau kita mengikuti hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini lebih mendukung pendapat Imam Syafi'i. Sejalan dengan Imam Syafi'i tentu adalah Imam Abu Hanifah. Coba kita ulang hadis Anas bin Malik, sahabat-sahabat Nabi, mereka duduk menunggu Isya sampai mereka tertidur dan kepala mereka jatuh. Nah ya, jadi hadis ini memberikan sinyal tentang definisi tidur yang sedikit, yaitu duduk. Nah, bahkan dalam riwayat lain disebutkan hatta sami'na ghatitahum. Bahkan sebagian dari mereka ada yang sempat mendengkur. Ini lebih menegaskan lagi. Kata Anas, dalam riwayat lain disebutkan, bahkan kami sempat mendengarkan mereka mendengkur. Ya, itu dalam riwayat Ad-Darqutni dari Abu Qatadah, laqad ra'aitu ashab Rasulullah yuqiduna lis-shalah hatta inni la asma'u li ahadin ghatitan. Aku melihat sahabat-sahabat Nabi bangun, lalu salat, dan dalam tidur mereka aku dengarkan mereka mendengkur. Nah, bahwa Anas mendengarkan mereka mendengkur, ini membantah kategori sedikit dalam definisi Imam Malik. Imam Malik memang
menyatakan kategori sedikit itu ya masih bisa mendengar walaupun nggak paham. Dan selanjutnya, tapi keterangan Anas bahwa sampai terdengar sahabat yang tertidur duduk mendengkur. Kalau sudah mendengkur itu tidurnya sudah mungkin pakai mimpi. Baik, ala kulli hal jamaah sekalian, insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang ditegaskan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa tidur membatalkan wudhu kalau sedikit, dan kategori sedikitnya adalah cara tidur, yaitu duduk. Walaupun lama tidurnya tapi duduk, bahkan terdengar dengkurannya namun dia duduk, tidur seperti itu tidak membatalkan wudhu. Baik. Hadis berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau bercerita, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish. Suatu hari Fatimah bintu Abi Hubaish. Suatu hari Fatimah bintu Abu Hubaish menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu beliau bertanya, Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athur. Aku adalah seorang wanita yang sedang beristihadah dan belum suci. Afa ada'us shalah? Apakah dalam kondisi istihadah saya meninggalkan salat? Qala, Nabi bersabda, la. Jangan tinggalkan salat. Innama dzalika irqun. Darah istihadah itu sama dengan keringat. Walaysa bihaidin, darah istihadah itu tidak masuk, bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah, apabila telah datang haidmu tinggalkan salat. Wa idza adbarat, tapi kalau haid itu sudah selesai, faghsili, mandilah, faghsili angkat dam, maka bersihkanlah darah, thumma shalli, kemudian salatlah. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan thumma tawaddu'i li kulli salat, kemudian berwuduklah untuk setiap kali salat. Baik. Seorang perempuan bernama Fatimah bintu Abi Hubaish menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan satu persoalan perempuan, yaitu istihadah. Ya Rasulullah, aku istihadah. Yang dimaksud istihadah, ada istihadah yang disepakati di kalangan ulama, dan ada istihadah yang dikhilafiahkan. Saya ingin dua hal ini jelas dulu. Istihadah yang disepakati, darah yang keluar setelah selesai haid. Misalnya seorang perempuan haid 7 hari. Ternyata hari ke-8, hari ke-9 masih keluar darah. Darah yang keluar selesai masa haid dinamakan istihadah. Istihadah dengan definisi seperti ini disepakati di kalangan ulama. Istihadah yang dikhilafiahkan di kalangan ulama, apa itu? Seorang perempuan yang sudah merasakan ada pembukaan talq. Yang dimaksud pembukaan talq, pembukaan melahirkan. Sudah? Dia sudah merasakan ada pembukaan. Dari jam berapa? Oh, dari tadi jam 7 pagi saya sudah merasakan ada pembukaan. Sudah berapa? Sudah pembukaan 3. Dalam pembukaan 3 cairan keluar, darah keluar. Ini darah keluar sebelum
melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan darah nifas. Oke, saya tambahkan sedikit lagi. Istihadah yang disepakati darah yang keluar selesai haid. Yang kedua adalah darah yang keluar setelah istihadah. Istihadah seorang wanita misalnya 40 hari. Selesai 40 hari dia nifas, masih keluar, ini pun istihadah yang disepakati hukumnya. Nah, istihadah yang dikhilafiakan adalah darah yang keluar sebelum melahirkan. Darah yang keluar sebelum melahirkan. Ini pertanyaan sangat banyak terdengar dari kaum hawa. Kalau seorang perempuan sudah memulai pembukaan melahirkan dan darah sudah mulai keluar, masihkah wajib sholat? Contoh yang tadi saya sampaikan, dari jam 7 sudah ada pembukaan. Cairan dan darah mulai keluar. Sampai jam 1 belum juga terjadi melahirkan dan dia harus menentukan salat atau tidak. Sementara darah keluar. Nah, darah yang keluar sebelum proses melahirkan ini dikhilafiahkan. Apakah ini istihadah atau bukan? Baik. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan darah ini kategorinya darah haid. Tapi Imam Malik mengatakan darah ini adalah darah nifas karena berdampingan dengan melahirkan. Memang sebelum melahirkan, tapi bagaimanapun hubungan darah ini keluar dengan melahirkan. Nah, kalau darah ini nifas atau kalau darah ini haid, berarti si perempuan tidak perlu sholat. Nah, tapi insya Allah pendapat yang lebih tepat jamaah sekalian adalah pendapat ketiga. Pendapat Imam Syafi'i bahwa darah yang keluar sebelum proses melahirkan bukan nifas, bukan haid, tetapi istihadah. Nah, kalau ini kategori darah istihadah, berarti nanti masuk zuhur, apakah dia harus berwudu? Apakah dia harus sholat? Dia harus sholat. Karena ini bukan darah haid, ini bukan darah nifas, tapi ini darah istihadah, tetapi harus sholat. Baik. Wanita bernama Fatimah bintu Abi Jahas bertanya, ya Rasulullah, aku sedang istihadah. Apakah aku meninggalkan sholat? Kata Nabi, jangan. Istihadah itu seperti keringat. Kenapa Nabi katakan seperti keringat? Untuk menegaskan keringat itu terasa kotor tapi tidak membatalkan wudu. Salat tetap wajib. Itulah keringat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membandingkan istihadah dengan darah keringat agar hukum menjadi lebih tegas. Soalnya kalau misalnya Fatimah bertanya, Rasulullah, wanita istihadah masih sholat atau tidak? Nabi mengatakan tidak. Orang yang istihadah itu tetap sholat. Nah, tentu itu sudah jelas, tapi akan lebih jelas lagi kalau diberikan perbandingan. Wanita istihadah tetap sholat seperti seseorang yang keringatan, tetap sholat juga. Maka Nabi memberikan perbandingan agar hukum ini menjadi lebih kuat. Baik jemaah sekalian, kata Nabi SAW, apabila datang haidmu maka tinggalkan salat, tapi kalau sudah selesai haidmu maka bersihkan darah, kemudian salatlah. Nah, pelajaran dalam hadis ini yang pertama bahwa istihadah tidak menghalangi perempuan untuk tetap salat. Perempuan tetap dalam kewajiban melakukan salat meski dalam kondisi ia sedang mengalami istihadah. Apakah istihadah setelah haid atau istihadah setelah nifas?
atau istihadah sebelum melahirkan. 3 istihadah ini tidak menggugurkan kewajiban salat bagi perempuan. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, darah istihadah wajib dibersihkan karena najis. Kata Nabi, "Famsili ankid dam." Kata Nabi, basuhlah darah istihadah itu. Nah, coba sekalian yang saya hormati, darah istihadah, darah najis, kata Nabi bersihkan darah itu kemudian salat. Pertanyaan, setelah seorang wanita istihadah membersihkan darah, dia berwudu, tentu nanti di dalam salat darah itu bisa saja keluar. Darah itu tetap keluar. Bagaimana dengan salatnya? Jawabannya salatnya sah. Darah istihadah itu bukan darah sehat, tetapi darah penyakit. Dan penyakit termasuk sebuah kondisi darurat. Sehingga walaupun dalam keadaan salat si wanita merasa darah istihadah keluar, jangan batalkan salat, lanjutkan. Tapi keluar, iya, itu kategori dimaafkan. Kategori dimaafkan. Berarti bernajis dong. Tentu bernajis, tapi Anda hanya wajib membersihkan najis saat berwudu. Kalau Anda sudah berwudu, yang keluar tersebut walaupun najis tapi telah dimaafkan karena ini darah penyakit. Sudah? Baik. Sama dengan darah istihadah ini adalah satu kasus penyakit bagi laki-laki yang bernama sulusul baul dalam istilah fikih. Apa itu? Kencing manis. Semoga Allah menyembuhkan antum, menyehatkan antum, dan menyembuhkan segala yang mengalami penyakit. Bahwa ada laki-laki tertentu sebentar-sebentar pipisnya keluar, sebentar-sebentar kencingnya keluar. Ini satu penyakit yang dinamakan salasul baul, kencing manis. Nah, ulama-ulama fikih menyamakan kasus kencing manis ini dengan istihadah. Menyamakan dalam hal yang pertama, dua-duanya najis. Kencing najis, darah istihadah najis. Kesamaan yang kedua, darah istihadah adalah penyakit, salasul baul adalah penyakit juga. Kesamaan yang ketiga, istihadah ini keluar terus-menerus dan salasul baul pun keluar terus-menerus. Jadi meski tidak ada hadis yang tegas berbicara tentang salasul baul, kencing manis, tapi kemiripannya dengan istihadah, kemiripan yang nyaris 100%. Kalau antara kencing manis dengan istihadah ini punya kemiripan yang besar, maka hukumnya tentu disatukan. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, syariat ini datang untuk menyamakan menyatukan yang sama dan memisahkan yang berbeda. Syariat ini datang menyatukan yang sama dan memisahkan yang berbeda. Makanya kalau ada dua hal yang sama dan hukumnya tidak disatukan, itu kesalahan. Atau yang kedua, ada dua hal yang berbeda, tapi hukumnya tidak dipisahkan. Ini pun salah. Nah, istihadah dengan kencing manis, kemiripannya sangat besar, sehingga harus disatukan hukumnya. Ini keluar darah, darah adalah najis. Ini keluar kencing, kencing adalah najis. Darah ini keluar karena penyakit, kencing ini keluar karena penyakit. Ini darah keluar terus-menerus, ini kencing pun keluar terus-menerus. Baik. Maka konsekuensi pertama bagi wanita istihadah dan laki-laki kencing manis, wajib membersihkan najis itu setiap kali berwudu.
Jadi tidak misalnya azan udah berkumandang, saya uduk saja nggak pakai istinja, Anda salah. Orang-orang yang istihadah dan orang-orang yang mengalami kencing manis, Anda nggak boleh langsung berwudu. Kata Nabi, faghsili an kiddam, bersihkan najis dulu. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi hukum yang kedua dalam riwayat Bukhari dikatakan, "Tsumma tawadda'i li kulli salat." Wajib berwudu untuk setiap salat. Jadi misalnya wanita istihadah dan laki-laki yang sedang mengalami gangguan kencing manis datang ke masjid ini maghrib, dia berwudu tentunya. Nanti untuk sholat isya dia wajib berwudu kembali. Dan tidak cukup berwudu kembali, tapi harus membersihkan najis. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, sebagian ulama kita ini ijtihad, ya, dan ijtihad ini sangat kuat bahwa wanita istihadah, begitupun laki-laki yang kencing manis baru dibenarkan berwudu kalau waktu sholat sudah masuk. Karena Nabi bersabda, "Tsumma tawadda'i li kulli salah." Berwudulah untuk setiap salat. Kita salat setelah masuk waktu. Maka wanita istihadah dan kencing manis berwudunya juga setelah masuk waktu. Karena wudunya istihadah oleh Nabi dihubungkan dengan salat. Wudulah untuk setiap salat. Sehingga dari kategori dari keterangan Nabi kita setiap salat, ulama-ulama kita mengambil kesimpulan wanita istihadah, laki-laki yang kencing manis tidak boleh wudu sebelum masuk waktu salat. Azan berkumandang baru bersihkan najis dan berwudulah. Bagaimana dengan salat-salat sunnah yang mendampingi salat wajib? Ada qabliyah, ada ba'diyah. Haruskah berwudu untuk setiap salat sunat tadi? Jawabannya tidak. Satu wudu untuk satu salat wajib bersama salat-salat sunnah yang membersamainya, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Tetapi nanti apabila Anda sudah wudu untuk maghrib, untuk salat isyanya, Anda harus wudu lagi. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Waktu isya telah masuk, kita kumandangkan azan sebentar. Jamaah sekalian, ada satu keterangan Nabi kita dalam hadis tadi yang ingin kita lebih pertegas lagi. Beliau bersabda, "Fa idza aqbalat haidatuki fad'is salat." Apabila telah datang haidmu, maka tinggalkanlah salat. Kalau darah yang keluar adalah darah haid, perempuan tidak boleh lagi melakukan salat. Dalam hal ini ada dua masalah, ada dua poin penting yang boleh jadi tidak dipahami oleh banyak wanita. Apabila seorang wanita menunda pelaksanaan salat, tentu karena pertimbangan yang masuk akal. Begitu dia tunda 5-10 menit, tiba-tiba darah keluar. Haidnya keluar. Nah, ini berarti haidnya keluar setelah masuk waktu salat dan dia belum salat. Apakah wanita ini dinamakan telah mendapatkan waktu salat? Iya. Apabila masuknya waktu salat sudah cukup untuk 1 rakaat, maka wanita ini sudah ada kewajiban melakukan salat. Tapi kalau misalnya masuknya waktu salat belum cukup untuk 1 rakaat, lalu dia haid, maka dia tidak dinamakan mendapatkan salat. Konsekuensi hukumnya,
Apabila seorang wanita menunda salat, ukuran lama menunda cukup untuk 1 rakaat, lalu keluar haid, tentu dia tidak boleh salat. Tapi nanti setelah dia suci, dia wajib mengqadha dan mengganti salat tersebut. Karena salat tadi adalah salat yang telah wajib. Salat tadi statusnya salat yang telah wajib. Lalu terkendala dengan uzur yang syar'i. Salat yang ditinggalkan oleh kendala yang syar'i wajib diqadha. Nabi kita bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa orang yang tertidur, lupa sehingga tidak salat, maka dia wajib salat saat ingat dan saat bangun. Misalnya bangun-bangun jam 9. Dia harus salat pada saat itu juga. Ini namanya salat qadha. Karena tidak di dalam waktu. Dibenarkan qadha karena terjadi uzur yang syar'i, tertidur. Nah, maka seorang wanita yang telah memasuki waktu salat dan waktu salat yang telah dia dapatkan cukup untuk 1 rakaat, ternyata dia tunda. Misalnya wanita ini masuk waktu salat, dia sedang mandi. Habis mandi misalnya dia ini ada gorengan jadi kompor dimatikan. Intinya setelah masuk waktu salat 1/4 jam baru dia salat. Begitu mau salat ternyata keluar darah haid. Darah haid keluar setelah wanita ini mendapatkan waktu salat yang cukup untuk 1 rakaat. Anda nggak boleh salat karena Anda sudah haid, tapi nanti begitu Anda suci, Anda wajib menggantikannya. Tapi kalau misalnya baru masuk waktu salat dan waktu belum cukup untuk 1 rakaat, tiba-tiba keluar. Misalnya bunyi di jam, alarm jam bunyi, waktu salat. Dia udah berwudu. Dia gelar sejadah, dia angkat tangan, baru mau salat ternyata keluar. Ini berarti dia mendapatkan waktu salat tapi belum cukup untuk 1 rakaat. Dia nggak boleh salat dan nanti nggak perlu mengqadha. Ini masalah pertama. Masalah kedua, kalau seorang perempuan suci di akhir waktu salat. Misalnya salat zuhur selesai waktu salat zuhur berakhir jam 15.15. Jam 3:15. 3:15. Wanita ini dalam keadaan haid. Tiba-tiba dia suci di akhir waktu. Pertanyaan, apakah akhir waktu ini cukup untuk 1 rakaat atau tidak? Kalau akhir waktu itu cukup untuk 1 rakaat, maka Anda mandi, setelah mandi Anda sholat zuhur. Qadha, iya, itu namanya qadha. Tapi kalau misalnya Anda suci di akhir waktu tapi tidak cukup untuk 1 rakaat, maka Anda tidak ada kewajiban untuk mengqadha zuhur. Nabi kita bersabda, "Faman adraka raka'ah faqad adraka shalah." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah terhitung mendapatkan salat secara sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sampai di sini kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya, betul.
Oke, jadi seorang perempuan mengalami haid begitu masuk waktu Isya. Itu pun setelah 5, 10, seperempat jam masuk waktu Isya baru dia haid. Tentu dia nggak boleh sholat, tapi dia wajib qadha. Ternyata wanita ini sucinya di waktu zuhur. Bagaimana dengan tanggungan qadha Isya? Dilakukan di waktu zuhur karena di waktu zuhur suci, atau ditunggu nanti pada waktu Isya? Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam kondisi seperti ini, si wanita mengqadha salat Isyanya begitu dia suci. Kalau sucinya di waktu zuhur, di waktu asar, dia sudah lakukan salat Isya yang kemarin sekarang juga. Hanya saja salat Isya yang boleh dijaharkan termasuk wanita, kalau tidak ada laki-laki ajnabi, sekarang karena di siang hari, Anda nggak boleh menjaharkan. Perempuan boleh nggak salat Isya dengan jahar? Boleh. Dengan catatan di rumahnya tidak ada laki-laki lagi. Nah, ketika si wanita ini suci di siang hari, dia harus mengqadha Isya yang kemarin. Apakah dijaharkan atau tidak? Jawabannya tidak. Lakukan Isya saat suci tanpa menjaharkan bacaan. Mana dalilnya bahwa dia harus qadha Isya saat suci? Dalilnya adalah hadis yang tadi. Kata Nabi, siapa yang lupa sholat, maka hendaklah sholat saat ingat. Siapa yang tidur dari sholat, maka hendaklah ia sholat saat bangun. Kata-kata saat tersebut menunjukkan bahwa hukum qadha salat adalah hukum yang disegerakan. Jadi kalau ditunda nanti malam, berarti itu tidak menyegerakan, dan itu keliru. Namun demikian tetap ada ulama yang mengatakan tunggu nanti Isya. Tapi pendapat ini tidak terlalu kuat. Yang lebih tepat bahwa hukum qadha disegerakan begitu uzurnya sudah selesai. Dalilnya adalah 2 hadis tadi. Dalil yang kedua, Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sebuah safar bermalam di luar Madinah. Karena Anda tahu orang yang safar seharusnya tidak masuk ke rumah di waktu malam. Maka Nabi dan para sahabat menunggu di luar Madinah sampai pagi. Nabi kita SAW menugaskan seseorang untuk berjaga. Beliau bersabda, seorang harus berjaga, nanti kita tidur kesiangan semuanya. Ternyata yang diamanahkan berjaga tertidur juga. Saat itu Nabi kita terbangun setelah matahari sangat tinggi. Semua sahabat kepanasan, baru mereka bangun. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau mengqadha salat. Menunggu subuh berikutnya tidak. Beliau mengqadha saat beliau sudah bangun. Nah, maka begitu wanita tadi lepas dari uzur, yaitu haid, saat lepas dari uzur langsung mengqadha Isya tanpa menunggu waktu Isyanya. Wallahu a'lam. Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.